salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala fa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji, bermulalah kitab menerangkan tentang haji. At-tarhib, bermulalah petunjuk fihi, di dalam haji. Wa fi jami'i arkani, dan di dalam keseluruhan rukun-rukunnya haji. Wa wajibatihi, dan kewajiban-kewajibannya haji. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya haji. Wa fil umrati, dan di dalam umrah. Qala, berfirman sapa Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala, berfirman sapa Allah Ta'ala, walillahi, dan itu bagi Allah, 'alan nasi, atas manusia, hijjul baiti, bermula pergi haji ke Baitullah. Man, bagi orang, istata'a, yang mampu. Istata'a, yang mampu, ilahi, ke Baitullah, apanya, sabilan, jalannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Dunia didirikan wal Islamu, Islam, ala khamsin, atas lima hal. Al hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, hajja, yang pergi haji, falam yarfus, maka tidak berkata yang buruk, walam yafsud, dan tidak berbuat fasik siapa man, raja'a, maka kembali siapa man, bin dunubi, dari dosa-dosanya man, kayaumin, seperti hari, waladat, melahirkan, huakan man, siapa ummuhu, ibunya man. La riya'a, tanpa ada kesombongan, tanpa ada riya, pamer ya, tanpa ada riya, gitu aja, pamer. Fiha, dalam hajjah, wala sum'atan, dan tidak ada kesombongan. Tinggal 2 lagi. Ya, istirahat dulu nulisnya, capek nulisnya. Ini tentang haji, hajja yahujju hajjan, pergi haji. Pertama, didasari oleh satu hadis yang sudah kita bahas juga sebelum-sebelumnya, buniyal islamu ala khamsin. Itu hadisnya. Kalau ayat Al-Qur'annya apa yang memerintahkan haji? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Maka kalau dalam bahasa di sini dikatakan bagi Allah, atau Allah punya kewajiban atas manusia. Apa itu? Hijjul baiti, pergi haji ke Baitullah. Ya. Pergi haji ke Baitullah untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Maka kewajiban haji ini diperuntukkan bagi orang yang mampu menempuh perjalanan ke Baitullah. Rasulullah sudah bisa membayangkan bahwa umat Islam itu tidak hanya di sekitar Arab saja, bahwa umat Islam itu akan tersebar di seluruh dunia, termasuk sampai ke kita yang mempunyai jarak sangat jauh dengan Arab, dengan Baitullah. Kalau perkiraan jarak ke sana itu kurang lebih 10 ribuan kilometer. Ya. Menempuh perjalanan ke sana perlu waktu yang lama.
Dulu sebelum ditemukan pesawat, orang kalau mau haji itu alternatifnya dua. Pertama, bisa jalan kaki, entah kapan nyampainya, tapi ya sampai juga. Karena ada itu seorang santri dari Pekalongan beberapa tahun yang lalu itu pernah berangkat haji jalan kaki, nekat dari Jawa itu jalan kaki, aman di perjalanan. Delala sampai panggung sini dirampok orang. Itu panggung sini loh, Karanganyar ini itu dirampok orang, maka terkenal itu. Jadi dari Jawa sampai selatan sini aman, begitu sampai sini dirampok orang. Cerita siapa yang rampok? Ya orang-orang situlah ya. Nggak tahu ceritanya entah sampai atau apa enggak, karena beritanya itu kemudian tidak lengkap, tapi yang jelas sudah berangkat ya kan, jalan kaki sendirian ya. Nah, haji tahun ini ada yang berangkat naik haji berdua, suami istri naik sepeda ya, goes, bahasanya goes, ke Mekah, naik haji ke Mekah, berangkat naik sepeda, entah sampai tanda wallahu alam. Ya sekarang ini baru nyampe ya, masih di sekitar Singapura, Thailand. Singapura, Malaysia, Thailand, itu perjalanan darat. Terus nanti sampai ke sana, sampai ke Cina, India, Pakistan, terus Bangladesh, terus ke sana lagi saya lupa. Pokoknya jauh lah. Ya. Karena akan melewati puluhan negara. Nah, yang di dekat kita itu ada namanya Mas Lili. Lili, orang Bangko. Pernah ke Mekah itu naik motor Yamaha NMAX, kayak punya Abah tuh NMAX. Nah, itu ya, pernah jumpa orangnya ya, Mas Lili ini naik haji ke Mekah sama anaknya kecil, umur berapa tahun ya, 5 atau 6 tahun lah gitu, dan betul bisa sampai ke Mekah. Nah, itu motor NMAX itu hebat memang kan, makanya saya beli itu Yamaha NMAX gitu. Ya, bisa dibawa jalan sampai ke Mekah, dan sampai ke Mekah. Cuman karena satu dan lain hal kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah haji, karena pada saat musim haji itu pemerintah Saudi itu melakukan pembatasan yang luar biasa ketat. Hanya yang mendapatkan visa itu izin masuk ke satu negara, itu namanya visa. Yang mendapatkan visa untuk haji itu yang bisa melaksanakan ibadah haji, bisa masuk ke tanah suci baik Mekah maupun Madinah. Sudah sampai ke sana. Cuman tidak bisa haji pada saat itu, dan kemudian baru bisa masuk setelah musim haji selesai. Nah, baru bisa kemudian masuk, dan ya kalau di luar musim haji namanya umroh. Ya. Tahun kemarin saya diajak 2000 setelah Covid kemarin. Ya, rombongannya Mas Lili ini untuk riding for hajj, riding atau berangkat naik motor untuk haji gitu. Ya. Jadi rutenya itu nanti kita mau start dari kawan-kawan, ada yang dari Jakarta sekitar 99 orang, kemudian sampai di Jambi, dan startnya dari Jambi itu nanti di rencananya mau dilepas sama gubernur, dan tuh berangkat terus sampai ke Tungkal, dari Tungkal tadi nanti naik kapal nyebrang sampai ke Singapura. Kalau sudah nyampe Singapura tuh sampai ke Mekah itu perjalanan darat semuanya. Ya, sudah direncanakan, sudah dihitung, sudah diprogramkan, bahkan apanya pun sudah keluar, apa teaser programnya, iklannya terus sudah keluar. Tapi saya masih ragu berangkat apa enggak, karena ya itu butuh waktu lama lah, 6 bulan kurang lebihnya, ya kan. Tapi saya sudah lihat itu manualnya itu. Sampai ke sana nanti ya pas musim haji. Nah, cuman setelah haji rencananya kita akan pulang itu naik pesawat. Motornya gimana? Motor nanti ditinggal, dipulangkan atau dikirim balik ke Indonesia lewat kargo. Dimasukkan ke peti kemas itu, masuk kargo. Kita pulang naik pesawat. Tapi karena satu dan lain hal ternyata batal. Batalnya itu karena dari awal kita sudah merasakan kesulitan dalam hal pengurusan visa. Ya, visa. Karena tidak sembarang jalur orang bisa dapatkan visa. Visa itu izin, sekali lagi izin untuk masuk ke Makkah dan Madinah. Masuk ke Arab Saudi lah terutama, tapi yang paling utama, paling inti kan ketika musim haji bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Dan pemerintah memang, Arab Saudi memang betul-betul
membatasi, karena kalau tidak dibatasi nanti kacau. Karena mereka memperhitungkan kapasitas juga kan. Bayangkan di Masjidil Haram itu kalau tidak ada pembatasan, orang seluruh dunia nanti bisa masuk pada saat yang bersamaan, akan terjadi chaos, kekacauan pasti. Maka dibatasi, ini kapasitasnya berapa sih? Nah, maka setiap tahun itu kapasitas terus ditingkatkan. Setiap tahun itu kurang lebih 1% penduduk bumi, 1,8 berarti hampir 2 juta ya, hampir 2 juta penduduk dunia ini yang berkumpul pada saat itu, pada saat musim haji. Dan itu yang diperbolehkan hanya segitu. Di luar dari itu dilarang. Di pintu-pintu masuk kota Makkah itu sudah ada portal-portalnya, nanti dicek kalau mau masuk itu. Nah gitu ya. Itu. Jadi banyak jalan lah menuju ke tanah suci tadi, itu salah satunya. Ya kemarin belum ya, karena saya juga mikir tahun kemarin tuh misalnya saya berangkat perlu waktu yang lama, toh misalnya juga nggak berangkat juga nggak masalah juga, karena tahun ini 2024 ini saya juga rencana melalui jalur reguler, jalur resmi juga nanti akan berangkat haji lagi ya. Yang ini tentunya lewat pesawat lah, naik pesawat ya. Tapi yang perlu saya sampaikan ya, bisa saja ke Mekah itu naik motor, naik mobil, naik sepeda, jalan kaki pun bisa ya. Tapi saya kurang tahu tuh yang jalan kaki entah sampai tanda, saya kurang ya. Kalau dulu orang haji itu naik kapal tahu kan ya, kapal yang gede, bukan kapal yang di sungai-sungai kamu tuh dayung itu cuma sampai mana itu, nanti kena ombak dikit terbalik sudah wassalam itu perjalanannya 1 bulan kurang lebih, 1 bulan 1,5 bulan sampai ke pelabuhan di Jeddah atau Riyadh, saya kurang ingat. Pokoknya setelah itu nanti sampailah ke Mekah. Dulu seperti itu. Nah, bagi kamu yang mampu untuk menempuh perjalanan itu, man istata'a, punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau sudah begitu kan kita bisa nimbang-nimbang bahwa ternyata kita ini orang Indonesia kalau mau nyampe ke sana itu butuh perjuangan yang luar biasa berat. Ya. Bagi kamu yang siap, kuat, fisiknya naik motor, ya mungkin bisa. Tapi ada hal lain, karena akan melewati berbagai negara dan di setiap negara itu punya tantangan yang berbeda-beda. Kamu masuk ke negara orang itu kan perlu visa. Setelah sampai di sana, misalnya berkendara di sana, ya ada polisi juga nanti ngecek kamu juga. Tujuannya apa, apalagi dengan negara yang saat ini sedang ada konflik, tentu akan lebih berat lagi untuk bisa melintasi negara tersebut. Ya kan? Udah jauh-jauh lewat negara, lewat panggung aja kesetop di situ. Entah orang Rupin, entah macam mana lah. Asal ada ribut dikit, jalannya diblokir. Lalu kemarin lah nak diblokir lagi itu. Gara-gara kemarin apa? Gara-gara pemilu kemarin ya. Diblokir lagi ya. Apalagi di negara-negara itu kayak gitu. Nah, punya uang pun sekarang ya mampu untuk biaya ke sana juga, karena ada pembatasan maka tidak semua orang bisa berangkat, bisa nyampe ke sana. Ya kan? Maka ini kemudian menjadi salah satu mimpi terbesar umat Islam, yaitulah menyempurnakan keislamannya dengan cara apa? Berangkat haji. Itu mimpi kita itu seperti itu. Ya. Dan teruslah berdoa. Ya insya Allah kalau Allah sudah mengabulkan doa kamu, karena haji itu saya lebih memandangnya itu sebagai satu panggilan. Sekian banyak orang punya uang tapi nggak punya kesempatan ke sana. Banyak juga orang yang nggak punya uang tapi bisa nyampe di sana. Nah itu yang saya bilang nanti tadi panggilan itu. Jadi kalau punya uang itu tidak kemudian jadi jaminan bisa berangkat ke sana, nggak jaminan. Karena pada saat saya di sana juga 2019 itu ada yang sudah bayar 1 miliar satu orang. 1 miliar nih satu orang. Ya. Tapi nggak bisa berangkat. Atau ada yang sudah bisa berangkat tapi kemudian dipulangkan. Nggak bisa masuk ke Mekah karena visanya ternyata tidak berlaku. Ya. Gitu. 2000 tahun berapa ya? 2023. Saya tahu persis ada beberapa orang pejabat Jambi ini yang sudah siap duit banyak ya, 800 sampai 1 miliar per orang.
Ya, mereka siapkan duitnya segitu untuk bisa berangkat di tahun tersebut. Tinggal nunggu visa saja. Visa tadi izin dari itu. Ternyata visanya nggak keluar dan nggak bisa berangkat. Ya. Ada yang nggak pakai ongkos, nggak pakai biaya sama sekali, bahkan dibayarin dan dibiayai di sana, di Sangoni. Dia bisa berangkat. Contohnya ya saya sendiri. Nah, gitu. Saya nggak pakai ongkos, nggak pakai biaya, berangkat difasilitasi, dikasih uang saku, ya kan? Kemudian dikasih duit, oleh-oleh juga, pokoknya banyak lah. Jadi kita nggak hilang duit, malah dapat duit dari sana. Tapi bukan itu intinya kita bisa pergi haji lah gitu. Gitu. Jadi itu merupakan panggilan gitu. Jadi tidak semua orang bisa berkesempatan ke sana. Tetapi setidaknya kalau kamu sudah punya uang, setidaknya sudah ada azam atau sudah ada keinginan untuk ke sana dan sudah melakukan langkah-langkah untuk bisa berangkat ke sana. Ya. Kalau sudah punya uang ya minimal kasarnya sekarang ini gampangnya daftar aja dulu. Ya, daftar aja dulu. Permasalahan nanti berangkatnya kapan ya kita pasrahkan kepada Allah. Ya, bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Pokoknya pasrah aja. Karena begitu sudah daftar, ya, meskipun belum berkesempatan untuk berangkat, ya, itu sudah terhitung kewajiban kamu itu sudah ditunaikan. Ketika kamu meninggal dalam proses menunggu keberangkatan, Allah nggak akan ribut lagi, artinya nggak akan nanyakan lagi tentang kewajiban kamu melaksanakan haji. Gak akan ditanya-tanya. Kenapa? Memang sudah daftar. Ya, sesuai kemampuan daftar sudah. Meskipun belum siap, belum sempat berangkat karena keterbatasan kuota tadi. Ya. Jangan sampai kemudian menunda-nunda. Sudah punya uang, nantilah, tunggulah, besoklah. Ya kan? Nantilah tunggu anak-anak besar, nantilah tunggu anak-anak selesai kuliah, sudah selesai kuliah, nantilah tunggu anak-anak sudah nikah anak-anaknya mikir pula nantilah nunggu anak punya rumah, sudah punya rumah mikir lagi nantilah nunggu anak-anaknya cucunya sekolah, dan banyak lagi pertimbangan lain, tunda, akhirnya tidak terlaksana, tidak bisa berangkat haji. Dia sudah mampu tapi tidak mau melaksanakan ibadah. Itu hukumannya berat. Itu sama hukumnya dengan kamu tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa. Nah gitu lah. Maka jadi orang kaya berkecukupan itu juga ada resikonya. Resikonya itu tadi. Kalau tidak timbul kesadaran untuk haji, yaitu nanti ada peringatan keras. Nanti setelah ini kita akan belajar. Ada tarhib, ada peringatan keras bagi orang yang mampu tapi tidak mau haji. Nah sekarang ini yang ingin saya sampaikan lagi, marak atau rame orang yang dikit-dikit umroh. Ayo umroh yuk kan gitu. Kalau nunggu haji lama, sudahlah daripada lama-lama nunggu haji, mending duit yang ada untuk umroh. Ya, saya ingin sampaikan hal itu sebenarnya tidak benar, salah. Saya bukan berarti anti umrah. Saya ingin menyampaikan begini. Haji itu hukumnya wajib. Bagi yang mampu hukumnya wajib. Sementara umroh sampai kapanpun hukumnya sunnah. Ya kan? Hukumnya sunnah. Nah, dalam kaidah fikih selalu disampaikan harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka kalau kamu punya uang, anggaplah satu, kamu punya duit, dapat rezeki, ada duit nganggur di rumah, itu misalnya 50 juta. Nanti kalau udah nikah, berarti bisa untuk daftar haji berdua, suami istri. Pada saat yang bersamaan ada yang nawarin umroh dengan biaya yang kurang lebih sama. Sekarang nih umroh 9 hari, 10 hari itu biayanya kurang lebih 25 sampai 30 juta. Satu orangnya. Berarti kalau 2 orang anggaplah 50 juta. Ya. Mana yang harus didahulukan, daftar haji atau umroh? Dalam konteks seperti itu harus mendahulukan daftar haji. Daftar haji aja dulu. Itu yang wajib dulu. Ya kan? Ini sampaikan juga ke orang tua kamu, kalau punya duit jangan tergiur umroh dulu, daftar haji dulu. Ya. Setelah daftar haji, dalam masa menunggu kok masih punya duit lagi, ada rezeki lagi, karena masa tunggunya lama. Bisa 20-an tahun sekarang ini. Ya, dalam 20 tahun kok ada rezeki lagi, ya,
ada uang lagi untuk bisa berangkat umroh, nah pada saat itulah silakan berangkat umroh. Tapi inti yang wajib tadi, pendaftar haji sudah dibayarkan, sudah dilakukan. Jangan kemudian yang salah sekarang ini, duit yang semula untuk daftar haji dipakai untuk berangkat itu yang salah. Karena mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Sama dengan kamu mendahulukan, mengutamakan taraweh dibanding sholat isya. Ya. Wah, ini kan momennya Ramadan, Bah. Momennya luar biasa. Kami kalau sholat taraweh siap, Bah. Nah, tiba-tiba kawannya taraweh aja. Ditanya udah sholat isya belum? Belum. Sah nggak sholat tarawehnya? Enggak sah. Karena taraweh itu sampai kapanpun hukumnya sunnah. Isya itu hukumnya wajib. Harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah gitu loh. Urutannya seperti itu. Ini penting ini. Ini penting karena sekarang ini banyak agen-agen travel umroh itu, saya pikir ya agak ngawur juga. Saya pernah dengar ya mereka ngomongnya seperti itu gitu loh. Bu, enggak usah haji lah Bu, hajinya lama. Duit yang di tabungan itu ambil aja untuk umroh aja, bareng kami ini bulan ini bisa berangkat. Daripada haji nunggu 10 tahun Bu. Iya kalau Ibu masih hidup. Nah, itu secara fikihnya kurang betul itu, enggak benar itu. Ya. Enggak benar. Ya umroh, travel umroh kenapa ngajak gitu? Karena dia dapat keuntungan juga di situ gitu. Saya ini kalau mau negain travel umroh udah banyak sekali duit saya. Setiap satu orang berangkat itu ya minimal dapat 3 juta sampai 5 juta. Bayangin sekali berangkat 10 orang aja. Ya kan? 3 kali 10 sudah berapa? 30 juta. Kalau saya mau tegain travel umroh itu. Tapi saya sampai sekarang masih mikir kok. Enggak lah kayaknya kalau untuk hal-hal yang seperti itu. Ya. Kalau yang lain mau melakukan ya monggo, tapi kalau saya enggak, karena prinsip saya ya masa ya ibadah kok dikomersilkan gitu loh. Dicari keuntungan di situ. Itu bertentangan dengan diri saya, bertentangan. Ya. Gitu. Ya tapi kalau ada yang mau seperti itu ya monggo silakan membuka jalan. Tapi kalau saya lebih memilih untuk tidak. Nah, gitu. Itu bagian dari prinsip loh. Tapi kalau kamu nanti punya prinsip yang berbeda dengan saya ya monggo silakan. Tidak masalah kan. Tidak harus yang saya lakukan itu menjadi patokan bagi kamu, yang enggak harus juga dalam konteks ini loh. Gitu. Ya. Banyak kok anak-anak santri saya, Mas Udin itu misalnya, itu yang buka travel umroh, ya kan. Beberapa yang buka travel umroh itu juga ada, yang anak-anak santri sini. Begitu. Ya. Nah, karena itu lebih penting. Nanti kalau sudah daftar haji, duitnya sudah ada, daftar haji, baru ada duit lagi, baru silahkan mau berangkat umrah. Mau setiap bulan berangkat umrah, monggo silahkan. Yang penting hajinya minimal sudah daftar, meskipun belum berangkat. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa fadilah haji, keutamaan haji? Sangat banyak sekali disampaikan, ini hadisnya juga sangat panjang. Saya ingin kasih kesimpulan saja. Yang jelas, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Untuk haji yang mabrur tidak ada balasan yang sesuai kecuali surga. Kalau ditanya seberapa besar pahalanya, pokoknya rasa ngitung-ngitung pahala. Pokoknya kalau kamu hajinya mabrur sudah positif surga, segitu aja. Dan haji itu cukup sekali saja seumur hidup. Ya. Kalau yang kedua, ketiga, keempat itu bahkan ada ulama yang mengatakan hukumnya tidak lagi wajib, tidak lagi sunnah, bahkan makruh. Loh kok apa sebut makruh? Iya, karena kalau dia berangkat setiap tahun akan mengurangi jatah orang lain yang bisa berangkat tahun itu. Ya kan gitu. Wong kan sekarang kan dijatah. Jamaah haji Indonesia itu sekarang maksimal misalnya nih, kalau nggak salah sekarang ini 220.000 per tahun. 220.000 per orang per tahun. Untuk bisa masuk ke list itu orang nunggu sampai puluhan tahun gitu loh. Lah kok tiba-tiba enak aja kamu berangkat tiap tahun, sementara ada yang nunggu puluhan tahun enggak berangkat. Zalim enggak kira-kira ini? Zalim. Ya. Maka cukup sekali saja. Nah, gitu. Kecuali ada hal-hal yang membuat kamu harus berangkat setiap tahun. Misalnya kamu menteri agama misalnya, ya memang harus ngurusi itu setiap tahun, ya silakan monggo.
Misalnya kamu pegawai di Kementerian Agama yang memang punya tugas untuk ngurusi jamaah, ya itu silahkan, monggo, dalam rangka tugas dan sekalian mau haji ya, monggo, silahkan. Atau dari DPR, anggota-anggota DPR RI itu ada juga yang punya tugas untuk ngawasi pelaksanaan ibadah haji, silahkan, monggo, gitu. Nah, tapi kalau dengan pamer kekayaan, pamer duit, bisa naik haji setiap tahun dan kemudian ingin memamerkan kayak ini loh, ini duitku akeh, bisa mangkat haji setiap tahun. Nah, karena alasannya karena itu ya jelas itu sudah makruh atau bahkan haram. Ya, begitu. Kemudian apa fadilah lainnya saya kira nanti dibaca saja. Nih kalau saya jelaskan satu-satu sangat-sangat banyak sekali. Dosanya mau sebanyak apapun dengan haji akan dihilangkan, dihapuskan oleh Allah. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika haji itu nafkahnya, zadunya atau ongkos sangu bekalnya itu harus berasal dari sumber yang halal. Jangan duit hasil maling dipakai untuk daftar haji. Ya. Jangan duit hasil korupsi dipakai untuk berangkat haji. Kamu jadi pejabat nanti kepala desa misalnya, ya kan? Ada dapat proyek kerjaan bangun jalan misalnya. Ya. Setelah dihitung semen yang harusnya 1000 sak, enggak ada yang nengok, enggak ada yang ngawasi. Pengawasnya bisa kalau dikasih duit rokok enggak ribut lagi. Yang 1000 sak itu dikecil-kecilkan menjadi hanya 60 sak. Ya. Yang 40 saknya kemana? Diduitkan, ya kan? Dikumpul-kumpulkan duit-duit nilep-nilep kayak gitu tuh, terkumpul lah, sehingga kemudian nyampelah 50 juta dipakai untuk daftar haji. Jadi kalau sudah prosesnya seperti itu ya kira-kira ya kalau melihat hadis ini ya Allah ketawa aja ngelihatnya. Sing anu yang anu ketawa artinya menertawai gawe kamu gitu loh. Iki gawean apa kayak gitu kan. Wong duit kayak gini kok kamu pakai untuk berangkat ke sini. Nah, itu kira-kira. Ya. Duit hasil rambutan, hasil maling kok kamu bawa ke kiai, bawa ke pondok. Bah, ini rambutan, Bah. Dari mana? Itu Bah maling di tempat Pak RT gitu. Ya kira-kira pantas enggak gitu loh kira-kira. Maka dikatakan di sini ketika orang yang berangkat haji dengan nafkah yang haram dari hasil penghasilan yang haram, ketika dia berkata labbaik Allahumma labbaik, ya kan? Orang talbiyah itu namanya, itu yang sering diucapkan orang, yang banyak diucapkan orang ketika haji, maka malaikat akan menjawab la labbaik wala sa'daik. Ya, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, kami hanya mengharap pahala darimu ya Allah. Itu kata-katanya kan, apa kata malaikat? Orang, kamu tuh datang bukan karena aku, dan kamu nggak akan dapat pahala apa-apa dari aku. La labbaik wala sa'daik. Ya kamu ini berarti ya cuman jalan-jalan aja di sini. Ya, jalan-jalan ya dengan apa ini? Dengan dalih, dengan alasan haji, padahal aslinya jalan-jalan. Hati-hati dengan hal yang ini, karena sekali lagi saya waktu ngaji ini juga saya sering cerita ya pengalaman-pengalaman kita waktu haji dulu. Ada orang-orang yang dalam pelaksanaan ibadah haji di sana tidak bisa melaksanakan dengan baik, seperti orang linglung bahkan setengah gila, padahal ketika berangkat itu sehat-sehat saja, ya kan? Setelah pulang sampai ke tanah air ke Indonesia ya sehat-sehat saja. Tapi saya tahu persis ketika di sana kayak orang linglung, kayak orang kayak orang ya stres, sakit, dan kemudian nggak bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna. Hati-hati. Ini setelah diteliti ya memang karena itulah nafkah dan hasil biaya yang dikeluarkan untuk ke sana itu berasal dari usaha yang haram. Nah, gitu ya. Usaha yang haram. Ya terkait tadi kalau jadi kades ya misalnya mau berangkat ya sepinter-pinternya lah. Pokoknya jangan kayak gitu betul gitu loh. Kalau ada keuntungan di tiap proyek itu ada, jujur aja.
Ya kan? Saya juga ya pernah juga ngerjain kayak gitu, ya kan? Keuntungannya ada. Misalnya anggaran 100 juta itu keuntungan 10% itu halal. 10% itu halal dalam arti memang ya karena kita ikut kerja di situ kan. Gitu, kita ikut kerja, kita ikut ngawasi, kita ikut ya dikit-dikit megang cetoknya, megang anunya, itu kan dianggap kerja. Bikin laporannya itu kan kerja. Karena ketika dapat keuntungan 10% ya normal, wajar. Tapi kalau sudah di atas itu ya berarti sudah nggak normal lagi. Harusnya 1000 sak cuman dimasukkan hanya 60 sak atau 50 sak. Ya jalannya jadi. Tapi ya jangan salah, paling-paling 2-3 bulan dah rusak lagi. Maka jalan-jalan di kita itu nggak bagus-bagus ya karena kayak gitu kok. Kita tahu persis anggaran sekian miliar itu. 1 miliar misalnya, itu yang betul-betul jadi jalan itu paling 400 juta, 500 juta. Yang separuhnya ya sudah melayang kemana-mana. Maka kualitasnya udah pasti berkurang. Itu. Nggak tahu, saya enak saja saya ngomong sekarang ini karena belum jadi pejabat. Entah kalau nanti jadi pejabat apakah masih bisa ngomong kayak gini nih. Karena godaannya berat ya, kayak gitu godaannya berat. Ya. Mana tadi? Selanjutnya waqatu halikatin arbatan. Nah, dalam bagian ini yang terakhir tadi bahwa Nabi itu kalau berangkat haji lah digambarkan di sini naik unta atau naik kendaraan yang ya katakanlah kalau bahasa kita nih kalau naik mobil sekarang mobil yang jelek-jelek lah gitu. Kalau naik motor itu motor yang ya sekedar motor gitu loh. Bukan motor yang mewah-mewah betul, bukan mobil yang mewah betul. Ya. Dikatakan di sini rotin wa qatifatin halikatin tusawi arba'ata darahima. Kalau dihargai pada waktu itu ya 4 dirham. 4 dirham itu ya kalau saya suruh gambarkan unta agak susah ya karena di sini tidak pernah, mungkin kamu nggak pernah lihat unta. Pernah lihat unta? Langsung, bukan di TV. Jadi sulit kita gambarkan unta yang bagus itu bagaimana. Karena unta itu ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang kuat, ada yang enggak, yang fisiknya bagus dengan enggak kan gitu. Sama kayak saya gambarkan ya kendaraan sajalah sekarang ini mobil gitu aja. Mobil itu ada yang harga sekian, ada yang bagus juga ada yang tidak. Nabi itu pernah naik haji kendaraannya sekedarnya saja. Apa kata Nabi? Allahumma hajatan la riya'an fiha wala sum'ata. Saya naik haji itu bukan untuk pamer dan tidak untuk kesombongan. Itu ya artinya standar saja lah. Apakah Nabi itu miskin? Sebenarnya kalau miskin betul enggak. Ya, tetapi Nabi memang dalam segala hal lebih memilih untuk hidup secara sederhana. Tidak miskin tapi memilih untuk hidup sederhana. Ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan saja, nanti pagi kita sudah masuk bahasan lain ya. At-tarhibu, bermula inilah peringatan min tarkil haji, dari meninggalkan haji. Ma'al istita'ati, bersama mampu. Artinya haji, dia meninggalkan haji, sebenarnya dia mampu. Meskipun dia mampu untuk haji tapi dia enggak haji gitu loh maksudnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa itu lam bis ya, tidak menahan sapa man apa hajatun, kebutuhan zahiratun yang jelas. Au maradun, atau sakit habisun yang kuat, sakit berat, habisun yang berat, itu aja. Au sultan, atau penguasa jairun yang berkhianat, yang berkhianat terhadap janjinya itu. Walam yahujja, dan tidak berangkat haji sepaman, wal yamut, maka dalam mati sepaman, insa, jika menghendaki sepaman, menghendaki Yahudian mati dalam Yahudi,
Wa insa, dan jika menghendaki sapa man Nasranian sebagai orang Nasrani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata sapa Allah azza wa jalla, inna abdan, sungguhnya seorang hamba, sohatu, telah aku sehatkan lahu kepada abad, jismahu, badannya abad. Wa wasa'tu, dan aku luaskan alaihi atas abad, fil ma'isati, di dalam nafkah, di dalam kehidupannya. Ma'isah, dalam mata pencarian gitu aja, di dalam mata pencahariannya. Famadha, maka terlewati alaihi atas abad apa khamsatu a'wamin, 5 tahun. Lima tahun, la yafiddu, tidak nebus apa abad, ilayya, kepadaku. La mahrumun, maka diharamkan. Itulah mahrumun, diharamkan. Artinya diharamkan itu tidak dianggap sebagai hambanya Allah. Gitu ya. Ini peringatan bagi orang yang meninggalkan haji sementara dia mampu untuk berangkat haji. Malam tahbisu hajatun dhahiratun. Kalau ada orang mampu berangkat haji, dia tidak mau berangkat, alasannya karena ada urusan-urusan yang tidak jelas, ya kan? Au maradun habisun, atau alasannya itu mungkin tidak karena sakit yang berat. Au sultanun jairun, atau penguasa daerah-daerah yang mau dilewati atau penguasa di wilayahnya itu adalah penguasa yang batil, ya. Kemudian dia mati dan belum mau berangkat haji juga, padahal dia mampu dan tidak ada alasan-alasan lain yang menghalanginya untuk berangkat haji, maka dia boleh pilih mati dalam keadaan Nasrani ataupun Yahudi. Kamu tinggal di Indonesia, Allah sudah berikan ma'isyah yang luar biasa, mata pencarian yang baik, benar, luar biasa hasilnya, sehingga keuntungan atau hasil dari mata pencarian kamu itu cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Uangnya ada, dan faktor yang menahan kamu untuk tidak berangkat itu tidak ada. Seperti nggak punya keperluan yang lebih besar lagi. Karena boleh saja kamu mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi ternyata ada kebutuhan lain yang lebih nyata. Kebutuhan yang lain yang lebih nyata. Ada satu kisah, ya, ketika itu di tanah suci, seorang ulama, aulia, waliullah berdoa kepada Allah, ya Allah, dari sekian banyak orang ini, siapa sih hajinya yang paling mabrur? Siapa hajinya yang paling engkau terima? Ya, dia berdoa kepada Allah seperti itu, ya, karena waliullah maka doanya diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, kemudian diperlihatkan melalui mimpi sesosok orang yang pada tahun haji pada saat itu terhitung hajinya paling diterima oleh Allah. Dan karena satu orang ini, maka semua yang haji di tahun ini juga hajinya diterima oleh Allah, karena faktor satu orang. Dikasih tahu ciri-ciri fisiknya begini-begini, dikasih tahu asal daerahnya begini dalam mimpi tadi. Maka setelah bangun, dicarilah orang tersebut. Dicari di rombongan haji dari daerah-daerah itu, ternyata nggak ketemu. Nah, tapi setelah ditanya ke orang-orang, ada orang dengan ciri-ciri fisik seperti itu, tapi ternyata dia tidak berangkat haji di tahun itu. Ya, kemudian didatangilah orang tersebut, ditanya, ya ikhwani, wahai saudaraku, kira-kira amalan kamu apa? Kok kamu dalam mimpi saya, yang setelah saya berdoa minta ditunjukkan siapa hajinya paling mabrur kepada Allah, ditunjukkanlah kamu adalah haji yang paling mabrur. Kira-kira kamu punya amalan apa? Punya perbuatan apa sehingga hajimu menjadi haji paling mabrur tahun ini? Yang ditanya tentu kaget. Kagetnya kenapa? Karena dia nggak berangkat haji justru.
saya ini nggak berangkat haji tahun ini. Lo kok bisa nggak berangkat haji tapi punya pahala haji, punya haji yang mabrur, dan karena dia seluruh orang yang haji pada tahun itu amalnya diterima. Nah, setelah panjang cerita kanan kiri ngalor ngidul kalau bahasa kita, disampaikanlah, oh saya memang niatnya mau berangkat haji tahun ini, ya kan? Niatnya mau berangkat haji, duit sudah ada, sudah ngumpul, sangunya sudah cukup. Tapi ketika mau berangkat, ada tetangga saya, ada orang di sekitar saya, ya, yang ini kalau dikaitkan dengan kisah lainnya, ini juga dia ketemu nih satu rumah, ya, yang ketika itu sedang masak daging, ya kan? Ketika masak daging tadi, dia datang ke rumahnya karena tercium bau yang enak. Dia pengen nyicip lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini lagi masak apa? Masak daging. Boleh enggak saya minta dikit aja karena baunya menggoda gitu lah. Kayak orang bakar sate kan baunya kemana-mana. Apa kata yang di rumah tadi? Maaf Mas, Pak, ini daging ini halal bagi kami, tapi haram bagi Tuan. Tapi haram untuk Bapak. Bagi kami halal, bagi engkau haram. Loh kok bisa kayak gitu? Ya karena kami terpaksa makan daging ini daging keledai yang mati karena sakit, tidak disembelih. Karena kami nggak punya apa-apa yang kami makan, yang ada cuman ini, maka ini menjadi halal bagi kami. Sementara engkau punya duit, engkau punya harta, engkau punya makanan yang lain, ini yang seperti ini menjadi haram untuk engkau. Nah gitu loh, paham nih maksudnya kan? Ditanya kan? Jadi kan dalam kondisi darurat kan apapun boleh dimakan. Jangankan daging keledai, daging kuda, daging ayam, daging babi aja halal. Tapi untuk dia. Kalau kamu datang sama orang yang seperti itu, ya haram untuk kamu gitu loh. Karena kamu tidak dalam kondisi darurat. Mendengar cerita seperti itu, pulang ke rumah, duit yang rencana dipakai untuk haji tadi diambil dan diberikan semua sama keluarga tadi. Nah gitu loh. Karena fadilahnya tadi, keutamaan sedekah tadi, dia bantu tadi, orang tadi, ya kan? Yang duit untuk bantu itu berasal dari ongkosnya haji itu loh. Karena barokah perbuatan itu, maka kemudian dia dianggap berangkat haji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat predikat haji yang termabrur, terbaik pada tahun itu. Nah, gitu loh. Jadi ini kisah-kisah seperti ini juga terjadi. Artinya meskipun dia mampu, kalaupun ternyata ada kebutuhan lain yang mendesak, hajatun dhahirah, maka dia boleh untuk membatalkan hajinya. Tapi kalau nggak ada kebutuhan seperti itu, kamu tinggal di lingkungan seperti ini, yang insya Allah nggak ada lah orang kelaparan kayak gitu. Setahu saya, nggak ada. Ya kan? Selapar-laparnya, semiskinnya orang sini, insya Allah punya beras. Insya Allah. Ya sekali dua kali nggak punya duit itu ya pantas lah. Ya kan, karena ya sama, yang dianggap kaya pun ya kadang-kadang nggak punya duit. Saya juga kadang-kadang nggak pegang duit, kadang-kadang. Ya biasa aja kan. Tapi kan nggak sampai kelaparan parah nian, sampai-sampai menghalalkan daging anjing misalnya. Ada nggak di sini? Nggak ada. Dan nggak ketemu nih. Kalau misalnya ketemu saya di sekitar sini, yang seperti itu saya siap. Misalnya ada. Siap, duit saya tarik dari bank, udahlah nggak berangkat haji, ini aja kasih. Tapi kan ya alhamdulillahnya nggak ada, dan mudah-mudahan sampai saya berangkat nggak ada. Ya kan? Gitu. Nah, ini balik ke sini tadi. Orang mampu haji tapi dia tidak mau, sementara nggak ada kebutuhan yang mendesak. Atau tidak ada halangan sakit. Ada orang mampu punya duit tapi karena sakitnya dia nggak bisa. Sakitnya itu sebenarnya ada, orang sakit itu sederhana. Apa? Mabuk kalau naik kendaraan. Wah ini ya parah ini. Saya ketemu Pak, ini tetangga kita Pak Kasidin itu paling anti naik mobil itu. Kamu boleh tanya. Dia kalau mau ke Jawa, pernah cerita dengan saya. Dia masih ada keluarganya di Jawa, tapi pernah terpaksa sekali berangkat ke Jawa. Baru mau berangkat, lihat bisnya aja. Baru lihat bisnya itu sudah muntah-muntah, dah mabuk. Baru lihat bisnya, belum naik, bayangin. Begitu naik, baru nyampe ke Rupit itu udah mabuk berat. Ya,
Sampai Linggo tuh sudah tinggal apanya? Kalau nyawa itu paling tinggal separuh. Sudah nggak kuat ngapa-ngapain. Ya karena berat betul karena bagi orang yang nggak terbiasa bau AC nggak itu kan satu halangan berat. Ya kan? Itu salah satu contohnya. Sakit yang membuat dia terhalang untuk berangkat ke tanah suci. Meskipun sakitnya seperti itu. Ada juga yang punya trauma naik pesawat. Saya punya di sini almarhum Pak Asrofi itu. Dia mampu, duitnya ada. Pernah saya paksa-paksa untuk berangkat haji. Ya. Begini. Dia sampaikan ke saya, Gus, saya bukannya nggak mau. Saya bukannya nggak mampu, duit ada. Cuman saya itu punya satu penyakit apa? Saya takut naik pesawat. Saya takut ketinggian. Pokoknya mau macam manapun kalau lihat pesawat udah pingsan duluan dia. Takut membayangkan berada di atas ketinggian nanti mesinnya rusak. Kalau bannya pecah nggak apa-apa juga di atas kan, nggak pakai ban juga ya. Kalau mesinnya rusak nanti jatuh terus kepiye nanti, nah gitu loh. Fobia ketinggian dia, pokoknya ada penyakit ini fobia ketinggian. Pokoknya ada fobia di tempat-tempat gelap ya kan. Ada nampak yang gelap-gelap dikit langsung mekik itu. Takutnya luar biasa, berkeringat dingin. Padahal yang biasa ya biasa aja. Gitu. Ini yang takut naik pesawat. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Atau ada sakit-sakit lain yang berat yang obatnya tidak mampu. Pokoknya sakit berat, sakit tua. Atau badannya sehat, dia punya uang, mampu, nggak ada keperluan. Tapi ternyata Sultanun Jairun, penguasanya itu tidak mengizinkan untuk berangkat haji. Itu pernah terjadi juga. Ya. Kapan ya? Beberapa tahun yang lalu kan pernah di stop haji ini. Waktu zaman apa kemarin tuh? Covid kemarin kan di stop. Nah ya. Nah kalau tidak ada alasan-alasan tersebut, kok dia tetap tidak mau berangkat haji, ya kan? Dia mampu, pemerintahnya pun bagus, memfasilitasi juga. Kayak Indonesia ini kan difasilitasi. Dia tidak punya sakit yang berat, tidak punya fobia ketinggian, tidak punya fobia ketakutan dengan naik-naik kendaraan. Tapi dia kondisinya seperti itu, tetap tidak mau berangkat haji. Maka dikasih pilihan di sini, falyamut insya Allah Yahudian atau Nasronian. Dia mati nanti dengan pilihan Yahudi atau Nasrani. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa. Wes. Maka kalau nanti orang-orang kaya ini ancamannya seperti itu. Gitu ya. Kemudian satu lagi tanggung. At-tarhibu peringatan minad dzulmi dari zalim, berbuat zalim, khususnya dzulmal haji, kezalimannya orang haji. Wa ta'addi dan berbuat zalim alaihi atas haji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu bermula seorang muslim itu akhul muslim, saudara muslim lainnya. La yadzlimu yang tidak mendolimi sapa muslim hu akan muslim lainnya. Wala yahdhulu dan tidak menghina hu terhadap muslim. Wala yahkiru dan tidak mengejek hu akan muslim. Yahkiru. At-taqwa bermula taqwa itu hauna di hati atau di sini hati, maksudnya di sini itu di dalam hati. At-taqwa bermula taqwa itu hauna di sini. Wa yusiru dan memberikan isyarat sapa Nabi ila sodri ke dadanya Nabi. Bihasbin ri'im dengan mengira-ngirakan seseorang minasari dari keburukan. Ayah kiron hendak menghina akhahu saudaranya muslimah yang muslim. Kulul muslimi bermula setiap muslim alal muslimi atas muslim yang lainnya itu haramun haram, apa damuhu darahnya, wa irduhu dan kehormatannya. Wa maluhu dan hartanya.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa itu kanat yang ada itu indah di sisinya man apa madlamatun kedzaliman. Kedzaliman. Madlamatun kedzaliman li akhihi kepada saudaranya. Min irdin dari kehormatannya au min sento dari sesuatu. Fal yatahallal maka meminta kehalalan hu akan man minhu dari kedzaliman al yauma di hari min qabli dari sebelum ayakuna ada ayakuna anda ada apa dirnarun dinar wala dan tidak apa dirhamun dirham in kana jika ada itulah bagaimana apa amalun amal solihun yang soleh ukhidha maka diambil minhu dari man biqadri madlamati dengan kira-kira kedzalimannya man wa ilam takun dan jika tidak ada itulah bagaimana apa hasanatun kebaikan ukhidha maka diambil min sayyiati sahibi dari keburukan sahabatnya fahumila maka ditanggungkan alaihi atas man tanggungkan kesalahannya itu alaihi atas man gitu ya. Jadi tidak boleh berbuat zalim khususan dzulmal haji wa ta'addi alaihi, terutama orang yang sudah haji ini tidak boleh sangat dilarang untuk berbuat zalim ya. Yang paling bawah itu saya jelaskan saja, yang paling bawah hati-hati dengan zalim, dengan hati-hati dengan perbuatan kamu yang mendolimi saudara kamu. Kalau sampai nanti kamu belum minta maaf dengannya, sampai nanti dengan hari tidak lagi laku dinarun wa dirhamun, uang tuh nggak laku lagi ya. Hari yang tidak laku lagi uang ya, itu nanti hari akhirat, hari akhir itu nggak laku lagi uang. Kalau sampai sesudah itu, maka perhitungannya nanti akan berbeda. Maka kalau ada kedzaliman, ada perbuatan salah kita kepada orang lain, mintalah maaf sebelum hari itu datang, itu maksudnya. Mintalah maaf sekarang sebelum hari itu datang, atau sebelum kamu matilah batasannya. Karena kalau sudah mati dan kumpulkan di akhirat, hitung-hitungan itu nanti tetap akan berlaku. Artinya apa? Kalau kamu pernah mendolimi orang lain, maka kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kedzaliman itu. Kalau ternyata tidak bisa membalas dengan uang dan sama sekali tidak bisa dibalas dengan uang, maka nanti kebaikan-kebaikan dari orang yang mendolimi itu diambil, diberikan kepada orang yang didolimi. Orang yang mendolimi barangkali dia punya pahala haji, barangkali dia punya pahala umroh, barangkali dia punya pahala sholat dan yang lain-lainnya dengan sekian banyak pahala. Tetapi karena kedolimannya terhadap orang lain, yang didolimi ini akan menuntut balas kepada Allah. Dan karena ada tuntutan seperti itu, maka pahala-pahala kebaikan tadi diambil. Pahala sholatnya diambil, dikasih kepada orang yang didolimi. Pahala hajinya diambil, dikasih kepada orang yang didolimi. Pahala puasanya Ramadan sekian tahun, setiap bulan full, itu juga diambil, diberikan kepada orang yang didolimi. Ya kan? Sampai habis semuanya, sudah pahalanya sudah habis dibagi-bagi, kok ternyata masih ada yang nuntut. Nah ini, pahalanya ini sudah habis nih, dibagi-bagi nih. Masih ada yang nuntut. Apa yang kemudian dilakukan? Dosa dari orang-orang yang dizalimi diambil, diberikan kepada yang menzalimi tadi. Sehingga amalnya habis, ya kan? Yang tersisa tinggal dosanya. Bukan dosanya sendiri, tapi dosa orang-orang yang dizalimi tadi. Maka hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati dalam hidup ini, jangan sampai mendolimi orang. Kalaupun secara sengaja atau tidak sengaja mendolimi orang. Dolim itu apa? Ngambil barang orang misalnya.
Dolim itu apa? Menyakiti hati orang lain dengan mengatakan yang tidak sebenarnya. Dolim itu bagaimana? Mengatakan fitnah terhadap orang tersebut. Orangnya nggak seperti itu, kamu tuduh seperti itu. Itu dolim itu. Ya, menggosipkan yang nggak benar tentang dia, mengatakan yang nggak benar tentang dia, yang didasari karena kebencian kamu, itu dolim. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang menyakiti hati dia itu mendolimi dia. Nah, kalau sudah seperti itu dan sampai hari nanti kamu kok belum minta maaf dengan dia, maka dosa itu tidak akan dihapus. Maka kesempatan ini bentar lagi Lebaran, sudah Ramadan ini, ya, minta dihalalkan atas semua kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Saya kok pernah ngukum kamu, mungkin kamu nggak terima, misalnya, ya, saya mungkin ngukum kamu dan hukuman itu terlalu berat dan kamu nggak terima. Pokoknya saya nggak terima bah dizolimin seperti ini, misalnya. Ya, bagi kamu dolim, tapi menurut saya bukan kedoliman, itu karena li ta'dib, untuk ngajar, ya kan, untuk mendidik. Nah, itu. Tapi kalau menganggap itu satu kedoliman, ya monggo nanti kita beradu di hadapan Allah, misalnya nih. Ya kan? Kalau diputuskan oleh Allah itu satu kedoliman misalnya, dan kita nggak sempat maaf-maafan di dunia ini, ya itu nanti hukum itu akan terjadi. Tapi ternyata yang dimenangkan saya itu karena untuk didik kamu, karena kamu degil, dablek, geblek, wis diomongi, ya ndak usah bolak-balik, ya balik terus. Wis diomongin ndak usah bolos, ya bolos terus. Wis diomongi kalau ngaji itu nggak usah tidur, ya ini baru datang subuh itu langsung nyari tempat yang tersembunyi. Anda nih kanan kiri cari tempat tersembunyi, langsung naruh kepala, ngiler lah dia kitabnya. Ya kan, kalau saya hukum itu kan li ta'dib kan. Ya, kalau Allah sudah memutuskan itu berarti untuk didik kamu, bukan karena mendolimi kamu. Ya berarti kamu yang kena tambahan hukuman. Gitu aja sih nanti. Nah, gitu ya. Itu. Tapi yang jelas ya, kalau sampai ya makanya dalam setiap kesempatan itu ya ada perkataan meminta maaf supaya itu tidak menjadi satu hal yang besar lagi, tidak satu hal yang nanti menjadi satu hambatan untuk kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Saya kira itu saja. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kelamaan kita ngaji? Dah baca al-asri ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lana dzunubana wa